Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Ayuningsi dari Universitas Esa Unggul Kebonjeruk. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari UAS survei konsumsi pangan saya mengenai food recall 2 kali 24 jam dan food waging. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai food recall 2 kali 24 jam. Food recall ini adalah prinsip dari metode food recall 24 jam yang dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu. Dan biasanya dimulai dari pagi kemarin hingga istirahat tidur malam harinya. Atau dapat dimulai dari waktu saat dilakukan wawancara, mundur ke belakang sampai 24 jam penuh. Sebelum menuju ke video, ini adalah biodata dari responden dengan usia 48 tahun, dengan berat badan 69 kg, dan tinggi badan 168 cm, serta aktivitasnya termasuk aktivitas sedang. Ini adalah kebutuhan energi responden saya. Kebutuhan energi hariannya adalah 2150 kilokalori. Untuk proteinnya yaitu sebesar 60 gram. Untuk lemak 60 gram dan untuk karbohidratnya ada 340 gram. Selamat pagi Ibu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Sela Ayuningsi. Di sini saya mau meminta ketersediaan Ibu untuk saya wawancarai mengenai food recall 24 jam ini. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik, kita mulai ya Ibu. Kalau boleh saya tahu, Ibu sarapan pagi itu sekitar jam berapa ya Bu? Jam 8. Itu apa saja ya yang Ibu konsumsi di jam 8 pagi itu? Sudah selesai nih Ibu. Kalau begitu terima kasih banyak ya Ibu atas waktunya untuk saya wawancarai. Sekali lagi selamat pagi. Berikut ini adalah formulir dari food recall 24 jam pada saat hari pertama. Ini adalah food recall 24 jam pada hari kedua. Berikutnya, ini adalah hasil analisis food recall 24 jam hari pertama menggunakan web panganku.org. Ini merupakan hasil recall hari pertama secara keseluruhan menggunakan web panganku.org. Berikutnya ada hasil analisis food recall 24 jam hari kedua masih menggunakan web panganku.org. Berikutnya ada hasil recall hari kedua secara keseluruhan masih menggunakan web panganku.org. Selanjutnya ada hasil analisis recall hari pertama menggunakan data Nutrisurvey. Yang selanjutnya ada hasil recall dari hari pertama menggunakan Nutrisurvey secara keseluruhan. Masih menggunakan Nutrisurvey di hari kedua, ini adalah hasil dari recall-nya. Berikut ada hasil recall hari kedua menggunakan Nutrisurvey secara keseluruhan. Kesimpulan dari perbandingan food recall 24 jam ini bisa dilihat dari data hasil perbandingan nilai baik menggunakan website panganku.org maupun Nutrisurvey.
Baik, sebelumnya sudah diketahui bahwa kebutuhan gizi dari responden energinya itu sebesar 2150 kilokalori. Proteinnya yaitu 60 gram, lemaknya yaitu 60 gram, serta karbohidratnya 340 gram. Untuk yang menggunakan panganku ORG, energinya itu didapat sebesar 2075,3 kilokalori, dan proteinnya 72,95 gram, lemaknya 132,4 gram, karbohidratnya 147,6 gram. Nah, sedangkan yang menggunakan Nutri-Survey, energinya itu didapat sebesar 1558,6 kilokalori, proteinnya 79,2 gram, lemaknya 80,0 gram, dan karbohidratnya 128,6 gram. Dari perbandingan tersebut, zat gizi yang terpenuhi yaitu ada energi, protein, lemak, fosfor, tembaga, seng, dan vitamin B2. Baik, itu saja untuk hari pertama. Selanjutnya untuk yang hari kedua, kebutuhan energinya sudah diketahui, yaitu 2150 kilokalori, proteinnya 60 gram, lemaknya 60 gram, karbohidratnya 340 gram. Untuk yang menggunakan panganku ORG, energinya itu didapat sebesar 2030,6 kilokalori, proteinnya 46,4 dan karbohidratnya lemaknya 120,25 gram. Sedangkan untuk Nutri-Survey-nya energinya didapat 1601,4 kilokalori, proteinnya 43,5 gram, lemaknya itu 127,3 gram, serta karbohidratnya yaitu sebesar 77,6 gram. Nah, untuk zat gizi yang terpenuhi yaitu ada energi, lemak, serta tembaga. Selanjutnya ada rekomendasi gizi untuk responden. Berdasarkan hasil recall 2x24 jam tersebut, maka dapat dihubungkan dengan angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Dalam hal ini, untuk dibandingkan dengan AKG rentan usia 30-60 tahun. Rujukan untuk nilai AKG tersebut memakai batasan jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, serta usia. Berat badan yang dijadikan batasan sebesar 69 kg dengan tinggi badan 168 cm dan rentan usia 30-60 tahun. Hal ini menjadikan sebuah patokan dalam menduga nilai gizi makanan yang diperoleh atau dikonsumsi tiap harinya. Responden ini tergolong individu yang memiliki berat badan yang normal. Beliau tidak memiliki masalah dalam kesehatan atau kesehatannya tidak terganggu. Akan tetapi beliau dalam pemilihan asupan gizinya sedikit tidak seimbang atau tepat, yaitu karena kurangnya mengonsumsi sayuran. Sayuran yang sangat bagus dikonsumsi untuk rentan usia 30-60 tahun yaitu salah satunya yaitu ada wortel, bayam, dan lain-lain. Maka dianjurkan untuk meningkatkan asupan sayuran karena responden selama 2 hari tersebut sama sekali tidak mengonsumsi asupan sayuran sekalipun. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk mencari rekomendasi gizi untuk responden. Pertanyaan selanjutnya itu ada food weighing. Food weighing adalah salah satu metode pengukuran konsumsi makanan secara kuantitatif pada tingkat perorangan yang digunakan untuk mengetahui jumlah makanan yang dikonsumsi sehingga dapat dihitung asupan zat gizinya.
Sebelum kita masuk ke videonya, berikut adalah biodata responden food waging. Responden berusia 21 tahun dengan jenis kelamin wanita dengan berat badan 65 kg, tinggi badannya 160 cm, serta status aktivitasnya yaitu aktivitas ringan. Ini adalah kebutuhan gizi dari responden tersebut. Energi yang didapat yaitu 2250 kilokalori, proteinnya 60 gram, lemaknya 65 gram, karbohidratnya 360 gram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak. Nama saya Sarah Yunisi, saya dari kampus Universitas Esa Unggul yang berpusat di Kebon Jeruk. Di sini saya ingin meminta Kakak untuk saya wawancarai dalam food waging ini. Apakah Kakak bersedia? Baik, saya bersedia Kak. Ini adalah formulir dari food waging. Berikut adalah hasil analisis food waging yang menggunakan web panganku ORG. Selanjutnya adalah hasil dari food waging dengan data keseluruhan menggunakan web panganku ORG. Selanjutnya ada hasil analisis data food waging yang menggunakan Nutri-Survey. Selanjutnya ada hasil data food waging secara keseluruhan menggunakan Nutri-Survey. Kesimpulan dari perbandingan food waging tersebut, kebutuhan gizinya tadi sudah dijelaskan. Energinya itu sebesar 2250 kilokalori, proteinnya 60 gram, lemaknya 65 gram, dan karbohidratnya 360 gram. Sedangkan jika menggunakan web panganku ORG, energinya yaitu didapat 837,5 kilokalori, proteinnya 26,54 gram, lemaknya 30,17 gram, dan karbohidratnya 115,8 gram. Sedangkan yang menggunakan Nutri-Survey, energinya didapat 663,1 kilokalori, proteinnya 21,5 gram, lemaknya 27,0 gram, dan karbohidratnya 85,9 gram. Zat gizi yang terpenuhi dari food waging ini adalah ada tembaganya, vitamin B2, dan vitamin C. Selanjutnya ada rekomendasi gizi. Di sini responden perlu meningkatkan asupan karbohidrat supaya kebutuhan karbohidrat hariannya terpenuhi serta kebutuhan energinya pun bisa terpenuhi, serta menjaga pola makan karena responden makannya sedikit akan tetapi berat badannya sedikit berlebih. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan pola makannya serta turut menjaga kesehatan dengan melakukan olahraga yang ringan atau secara rutin, serta menambahkan asupan cairan hariannya supaya kebutuhan cairannya terpenuhi dengan baik. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk merekomendasikan gizi kepada responden. Berikut ini adalah lampiran dan foto-foto hasil kegiatan tersebut.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.